Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana atas nikmat kesehatan kita masih bisa menikmati Ramadan hingga pada saat ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, mengenai tema saya yaitu adab-adab dalam makan dan minum. Makan dan minum dalam Islam sudah diatur sedemikian rupa, dan sebagaimana muslim yang taat hendaknya untuk selalu mengikuti berbagai perintah dan ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran merupakan pedoman bagi kehidupan umat muslim, dan Al-Quran tidak akan menyesatkan atau menjerumuskan umat Islam itu sendiri menuju kehancuran. Berbagai tuntunan tersebut juga telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, mulai dari adab berpakaian, adab bertamu, hingga adab makan dan minum. Dalam Islam juga telah dicontohkan sedemikian rupa. Hal tersebut juga dicatat dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW yang menjadi saksi akan segala hal yang dilakukan Nabi. Bagi masyarakat Indonesia yang memiliki mayoritas penduduk muslim, sudah sangat dikenal dengan berbagai adab yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Namun, adab makan dan minum dalam Islam sendiri mungkin belum sepenuhnya dilakukan dengan benar, dan hanya sebatas makan dengan tangan kanan dan didahului dengan doa. Padahal, jika dipahami lebih dalam, adab makan dan minum dalam Islam sendiri sangatlah detail dan memiliki nilai baik dari segi kesehatan dan lainnya. Bahkan dengan menjalankan adab makan dan minum dalam Islam bisa menjaga sebuah tali silaturahmi terhadap sesama muslim. Mengingat adab makan dan minum dalam Islam ini sangat menjunjung rasa menghargai sebuah hidangan. Baiklah, saya akan membacakan adab yang pertama, yaitu konsumsi hidangan yang halal. Adab makan dan minum dalam Islam yang paling utama dan paling penting tentunya dalam Islam dalam hal memilih makanan dan minuman tersebut. Selalu usahakan dan pastikan jika makanan atau minuman yang dikonsumsi mereka hidangan yang halal. Allah sangat melarang umat muslim mengonsumsi sesuatu yang haram, karena akan sangat banyak sekali kerugian yang didapatkan. Kewajiban muslim tersebut telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 51 yang memiliki makna, hai Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang soleh, sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan adab yang kedua yaitu mencuci kedua tangan. Hal yang sangat sederhana, namun untuk masa sekarang ternyata menjadi hal yang wajib dilakukan demi menghindari terkena virus corona COVID-19. Bayangkan saja, Islam telah mengajarkan untuk mencuci tangan sejak ribuan tahun lamanya. Sebelum orang-orang zaman modern
baru sadar jika cuci tangan merupakan hal yang wajib dilakukan agar terhindar dari penyakit. Hal tersebut dijelaskan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau ingin tidur dalam keadaan junub, beliau berwudu dahulu. Dan ketika beliau ingin makan atau minum, beliau mencuci kedua tangan. Baru setelah itu beliau makan dan minum. Hadis riwayat Abu Daud nomor 222 dan An-Nasa'i nomor 257. Dan adab yang ketiga yaitu berdoa sebelum makan. Setelah mencuci kedua tangan, maka selanjutnya adalah dengan berdoa sebagai sebuah rasa syukur terhadap rezeki berupa makanan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anjuran untuk berdoa tersebut sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, apabila salah seorang di antara kalian makan, hendaklah ia membaca bismillah dengan menyebut nama Allah. Jika ia lupa membacanya sebelum makan, maka ucapkanlah bismillah fi awwali ma akhiri. Hadis riwayat Tirmizi. Sedangkan doa untuk makan sendiri berbunyi yang bagaimana sering kita berdoa, yaitu Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar, yang artinya, ya Allah, semoga Engkau berkenan memberikan berkah kemanfaatan kepada kami atas apa yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, dan semoga Engkau berkenan menjaga kami dari siksa api neraka yang menyakitkan. Adab yang keempat yaitu menggunakan tangan kanan. Setelah berdoa, selanjutnya Nabi Muhammad SAW sangat menganjurkan agar makan menggunakan dengan tangan kanan. Memang Islam sangat mengutamakan segala hal yang dari kanan dan sangat melarang menggunakan tangan kiri. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, jika seseorang dari kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanannya, dan jika minum, maka minumlah dengan tangan kanannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim. Dan adab yang kelima yaitu tidak mubazir. Agama Islam sangat melarang umatnya untuk melakukan sebuah kegiatan yang sia-sia atau mubazir. Bahkan Allah sangat melaknat orang-orang yang berlebihan dalam melakukan segala sesuatu, baik dari berpakaian, bahkan dalam makan dan minum. Umat Islam sangat dianjurkan untuk makan dan minum secukupnya. Jika sampai ketika makan justru mengambil porsi makan yang terlalu berlebihan dan makanan tersebut tidak habis karena kekenyangan, yang paling parah adalah rasa kekenyangan tersebut berakhir pada dibuangnya makanan yang masih tersisa. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 31 yang memiliki arti, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuk masjid. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Terus yang keenam yaitu adab yang keenam yaitu jangan mencela makanan. Seperti yang sempat disinggung pada awal artikel di atas, bahwa adab makan dan minum dalam Islam sendiri dapat menjaga sebuah hubungan silaturahmi antara sesama manusia. Bahkan hal ini sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika ada di sebuah tempat dan dihidangkan sebuah makanan oleh seseorang,
meskipun makanan atau minuman yang dihidangkan tersebut kurang disukai, maka sangat dianjurkan untuk tidak mencelanya. Dan apabila tidak mendapat mengonsumsinya, maka cukup ditinggalkan saja dan beri alasan yang baik. Sebagaimana Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan sama sekali. Apabila beliau menyukainya, maka beliau memakannya. Dan apabila beliau tidak suka terhadapnya, maka beliau meninggalkannya. Hadis riwayat Muslim. Adab yang ketujuh yaitu segera makan hidangan yang disiapkan. Nabi Muhammad SAW sangat menganjurkan pengikutnya untuk segera makan hidangan yang telah tersedia di depan mata. Bahkan saat terdengar azan, lebih baik mendulukan makan, dan apabila telah selesai makan barulah melaksanakan sholat. Hal ini ternyata merupakan alasan yang sangat masuk akal. Karena apabila sholat dalam keadaan makanan yang sudah dihidangkan dan perut sedang lapar, maka akan membuat sholat kita yaitu menjadi tidak tenang karena memikirkan makanan tersebut tadi. Nabi Muhammad SAW bersabda, jika makan malam sudah disajikan dan iqamah solat dikumandangkan, maka dahulukan makan terlebih dahulu. Hadis riwayat Bukhari. Dan adab yang terakhir yaitu mengakhiri dengan doa. Setelah diawali dengan doa, maka ditutup juga dengan doa. Tentu sebagai ucapan syukur terhadap makanan yang telah disantap. Doa setelah makan tersebut berbunyi, Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna muslimin. Sebagaimana artinya, segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah memberikan makanan dan minuman ini serta menjadikan kami sebagai orang-orang Islam. Maka sebagai umat muslim hendaknya selalu mengikuti adab makan dan minum dalam Islam yang telah diperintahkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad SAW agar selamat baik di dunia maupun akhirat kelak. Mungkin sekian kultum yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk diri saya pribadi dan untuk jemaah yang menonton. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.